Terus. Tali kuning. Kuning. Evakuasi seorang nenek yang tercebur ke sumur di Kampung Cikumpa, Depok, Jawa Barat, Selasa dini hari berlangsung dramatis. Petugas damkar dan penyelamatan kota Depok berusaha mengangkat korban dari kedalaman 15 meter. Lokasi yang gelap dan bibir sumur yang lawan longsor membuat petugas kesulitan. Setengah jam kemudian, petugas yang berjumlah 7 orang akhirnya berhasil mengevakuasi sang nenek dalam kondisi selamat. Sebelumnya, korban pertama kali ditemukan oleh menantu korban. Sang nenek tercebur usai tergelincir saat hendak ke kamar mandi. Beliau hendak ke kamar membuang air kecil ya. Sumur toiletnya itu masih seperti dulu lah, sumur ya. Kemudian apa adanya toiletnya ya. Kemudian ibu ini ya ke toilet, ternyata rupa-rupanya lantai atau itu yang dekat sumur itu sudah rapuh ya, sehingga sedikit amblas ya. Akhirnya si ibu tergelincir. Usai berhasil dievakuasi, sang nenek langsung dibawa pihak keluarga ke dalam rumah. Korban hanya terkilir dan tidak dibawa ke rumah sakit. Ya pemirsa, selamat malam. Evakuasi dramatis seorang nenek yang tercebur ke dalam sumur sedalam 15 meter di Depok, Jawa Barat tadi juga menjadi pembuka jumpa kita di Anies Prime malam hari ini. Sementara suasana duka mendadak gempar ketika seorang rohaniawan Konghucu kembali bernafas setelah dinyatakan meninggal dunia dan terbaring di rumah sakit. Dan bagaimana juga kemegahan dari gala dinner di G20 malam hari ini bersama saya Fani Maniar. Anda menyaksikan Anies Prime selengkapnya. Ya pemirsa, kita ke informasi terkait dengan setelah 4 hari dilakukan pencarian, ada seorang petani yang hilang akibat terseret arus Sungai Kumal di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara dan akhirnya ditemukan. Korban ditemukan tersangkut di Bendungan Siloting dengan kondisi meninggal dunia 10 km dari lokasi terjatuhnya. Mara Imom Siregar, warga desa Bargot Topong, Kecamatan Batu Nadua, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara yang hilang akibat terseret arus Sungai Kumal ditemukan di Bendungan Siloting, Kota Padang Sidimpuan. Isak tangis keluarga pun pecah setelah jenazah korban tiba di rumah duka. Pria berusia 58 tahun ini ditemukan dengan kondisi meninggal dunia. Penemuan jasad korban ini setelah petugas melakukan penyisiran aliran Batang Kumal sejauh 25 km ke hilir sungai selama 4 hari terakhir. Ya, dapat kami jelaskan, tim gabungan baik dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, tim relawan Faji, serta masyarakat itu jenazah kita temukan pada pukul 06 di Desa Siloting. Korban dinyatakan hilang pada Jumat lalu. Korban yang baru pulang dari kebun hendak ke rumahnya menyeberangi Sungai Kumal, namun nahas di tengah guyuran hujan deras air sungai meluap hingga akhirnya menyeret korban. Ya, sementara itu seorang wanita terjepit di tumpukan batu besar saat berwisata di Pantai Matras, Bangka Belitung. Upaya penyelamatan nyawa korban berjalan dramatis karena mengerahkan alat-alat berat. Tugas mencoba mengevakuasi Bunga, warga Matres, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Pertolongan pertama dilakukan tim medis dengan memberikan bantuan oksigen kepada korban agar tetap sadar. Kaki wanita ini terjepit di antara tumpukan batu besar saat mencoba mengambil kunci motor yang terjatuh di antara bebatuan. Karena tak mampu mengangkat korban, petugas akhirnya mengarahkan alat berat menyingkirkan tumpukan-tumpukan batu. Ini kontak motornya jatuh, masuk ke saluran batu dan beliau, korban ini mencari dan ikut masuk ke dalam batu. Sehingga begitu masuk kakinya terjepit, nggak bisa keluar lagi. Setelah 2 jam, korban akhirnya bisa dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi selamat dan menderita luka lecet.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, puluhan keluarga korban penembakan oleh 3 anggota polisi berunjuk rasa di depan Rumah Sakit Bayangkara, Medan, Sumatera Utara. Setelah diautopsi oleh pihak Polres, atau setelah diautopsi pemirsa, pihak Polres ini bertakziah ke rumah duka. Puluhan warga Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara berunjuk rasa di depan pintu masuk Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Aksi unjuk rasa ini mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Saya lagi kerja ya, saya akan tembak sampai jebol. Di tengah unjuk rasa, adik korban Jumiati meronta-ronta berusaha menerobos masuk ke rumah sakit meminta keadilan atas peristiwa penembakan yang menimpa korban IN oleh 3 orang anggota Polres Belawan. Keluarga korban meminta kepolisian dan pihak rumah sakit mengeluarkan jenazah korban untuk segera dibawa ke rumah duka usai diautopsi. Saya mau nuntut keadilan, Pak. Ayah saya ditembak sampai jebol lehernya, Pak. Ditembak leher saya sampai jebol. Habis itu polisinya lari. Habis itu polisinya lari, Pak. Jebol leher saya sampai meninggal, Pak. Kini jenazah korban telah dimakamkan di pemakaman umum tidak jauh dari kediaman korban. Ya, hal ini kita lakukan mengingat kita juga adalah manusia biasa, ya, sehingga kami melakukan melayat ataupun takziah ke rumah duka. Sebelumnya, 3 orang polisi Polres Belawan menembak IN di bagian leher hingga tewas di Pekan Labuhan, Kota Medan. Korban diduga merupakan pengedar narkoba yang sempat berupaya melarikan diri dalam pengejaran polisi dan membuang barang bukti berupa sabu seberat 20 gram. Saat tertangkap sempat terjadi perkelahian hingga perampasan senjata berujung dengan penembakan korban. Namun ketiga anggota polisi tersebut melarikan diri usai menembak korban hingga tewas. Dalam rekaman CCTV dari salah satu rumah warga, terlihat 3 petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan ada di TKP Jalan Komodo Laut Yosudarso, Medan, Sumatera Utara. Setelah penembakan terjadi, seorang petugas kepolisian mengajak 2 orang rekannya kabur dari lokasi penembakan. 2 petugas polisi lainnya berlari dengan kondisi tangan kiri bersibah darah dan membawa jaket dan sepatu. Sementara itu, dalam video amatir yang diabadikan kerabat korban, terlihat seorang polisi masuk mobil dan kabur ke arah Pelabuhan Belawan. Abang korban penembakan mengatakan saat peristiwa penangkapan adiknya, korban sempat meronta saat didekat polisi. Pistol polisi yang mengarah ke leher korban kemudian meletus dan melukai korban. Jokowi, ayah saya tewas ditembak polisi. Korban yang masih dalam kondisi sadar sempat meminta bantuan warga sebelum meninggal dunia. Korban ini saya nggak tahunya gini, pokoknya tadi pas di sini, tiba-tiba datang orang ini, nah si Mamorani meeting dia, si Rudi si Mamorani meeting dia ini merontak, nah merontak dia, jadi entah kemana, terpetuk lah itu, pistol itu, ke arah si Nasib ini, terpetuk. Di daerah mana, Bang? Daerah sini, kena leher. Terus langsung meninggal di tempat. Terkapar dari situ, lari sebentar terkapar dari situ jatuh. Kami bawa ke rumah sakit. Kini keluarga menuntut keadilan atas tewasnya korban yang ditembak polisi. Ya pemirsa, puluhan keluarga korban penembakan juga sempat berunjuk rasa di depan Rumah Sakit Bayangkara, Medan, Sumatera Utara. Dan untuk informasi selengkapnya, kami saat ini sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama anak dari korban, Riansyah. Selamat malam, Riansyah. Malam, Kak. Riansyah, sebelumnya saya menyatakan duka atas kepergian ayah, tapi mungkin saya tetap harus bertanya terkait dengan saat kejadian atau kronologi kejadian. Riansyah berada di mana? Berada di belakang kejadian, Kak. Di lokasi kejadian? Iya, Kak, di lokasi kejadian. Riansyah melihat kondisi ayah seperti apa? Saya melihat kondisi saya udah berlumuran darah, Kak. Saya mendengar suara tembak. Saya melihat ayah sudah berlumuran darah, Kak. Riansyah sempat melihat siapa pelakunya? Sempat, Kak. Ada berapa orang? Saya melihat cuma 2 orang, Kak. Dan 1 sudah lari duluan, Kak. Yang 2 orang? Yang 2 orang? Yang berhadapan dengan ayah saya, Kak. Oke, yang lari 1 orang. Yang 2 orang apa yang dilakukannya? Yang lari 1 orang. Gimana, Kak? Yang lari katanya 1 orang. Kemudian apa yang dilakukan kedua lainnya? Oh, merampas celana ayah saya, Kak.
Maksudnya gimana? Ayah, maksudnya polisi ini kan satu udah lari kak, yang dua ini masih bersama ayah saya kak, menahan ayah saya kak. Ayah saat itu sudah ditembak Sudah ditembak berlumuran darah kak, bagian leher kak. dan masih ditahan. Dan masih ditahan di tangan orang itu kak. Oke, yang saat itu Riansyah lakukan bagian apa? Ya saya teriak kak, ayah. Nah, saya nggak tega kak nengoknya kak. Selepas itu celana ayah saya kedodoran, apalah kak, longgar lah celana saya kak. Celana saya longgar, orang tuh ngambil celana saya kak, lalu lari kak. Jadi semuanya lari ya bertiga ya? Iya kak, semuanya lari kak, bertiga kak. Selanjutnya kondisi ayah, ayah dibawa ke rumah sakit atau seperti apa? Itu belum kak, belum saya bawa ke rumah sakit kak. Saya masih mengejar polisi itu kak. Saya rekam kak, sempat saya rekam. Oke. Saat Riansyah merekam, dalam video rekaman apa yang dilakukan oleh para pelaku atau polisi ini? Nggak ada kak, langsung lari masuk ke mobil kak. Langsung mengarah ke Belawan. Oke, baik. Setelahnya kemudian pihak keluarga membawa ayah ke itu ya, ke rumah sakit ya. Oke. Lalu Riansyah, saya putar balik, saya membawa ayah. baik. Riansyah, kalau boleh tahu sehari-hari ayah bekerja sebagai apa? Jualan kak, jualan mie goreng, es kelapa. Iya, tidak. Itu di Belawan kak. Di Belawan. Di Belawan. Ayah bekerja sendiri atau pernah Riansyah temani atau siapapun yang menemani ketika bekerja? Ayah bekerja bersama ibu kak. Bersama emak. Sama ibu ya? Iya, sama ibu. Setiap hari? Setiap hari kak. Oke. Tidak pernah terjerat kasus hukum? Belum pernah kak, baru inilah ayah terjerat kasus hukum kak. Di mata Riansyah ayah orang baik? Baik sekali kak. Oke. Karena ada informasi yang beredar, polisi mengatakan ayah katanya bandar narkoba, menjual sabu. Apa kata Riansyah? Itu setahun yang lalu kak, ayah sudah berhenti, ayah sudah tobat kak. Jadi pernah terlibat dalam kasus narkoba sebelumnya? Pernah kak, tapi ayah itu cuma sebentar kak, terlibat kasus narkoba itu kak. Tahun berapa? Tahun berapa Riansyah? Gimana kak? Tahun berapa ayah terlibat kasus narkoba? Tahun 2021 kemarin lah kak, awal bulan kak. Tahun 2021. Setelah itu apa yang terjadi? Apakah ditangkap oleh polisi atau seperti apa? Tidak ada kak, ayah cuma sebentar aja kak bermain narkoba. Setelah itu ayah tidak berani lagi kak. Oke, nggak pakai lagi ya? Iya kak. Baik. Setelah ini apa yang akan Riansyah dan juga keluarga lakukan? Kabarnya akan melapor ke Kapolri dan juga Presiden? Iya kak, ingin keadilan kak. Ingin keadilan lah kak pokoknya kak. Baik. Semoga laporannya atau ini ditindaklanjuti ke depannya. Terima kasih Riansyah sebelumnya telah meluangkan waktu bersama kami di Anus Prime malam hari ini. Sampai jumpa, selamat malam. Ya pemirsa, sebuah pohon besar tumbang dan menimpa seorang pengendara motor saat melintas hingga tewas. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Alam iNews Prime.